Pihak kepolisian akhirnya mengungkapkan bahwa Kepala Desa Kohot Arsin bersama dengan Sekretaris Desa bernama Ujang Karta mengakui keterlibatan mereka dalam pembuatan surat izin palsu di kawasan Pagar Laut Tangerang. Pada Rabu 12 Februari di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro menyampaikan bahwa Arsin dan Ujang Karta sudah mengakui peran mereka dalam pemalsuan surat izin. Pengakuan tersebut termasuk juga untuk penggunaan alat yang disita oleh penyidik yang diduga digunakan untuk memproduksi surat izin palsu di area Pagar Laut Tangerang. Juhandani menegaskan bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari kedua tersangka, namun status hukum mereka masih belum ditetapkan. Hal ini karena proses penyidikan masih dalam tahap pengumpulan barang bukti dan keterangan para saksi. Apa saja yang disita dulu, Pak? Terima kasih kepada rekan-rekan media terkait dengan penanganan pagar laut di Tangerang. Seperti rekan-rekan ketahui, proses penyidikan sementara ini sudah berjalan. Kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan, kami mendapatkan satu unit printer, kemudian satu unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan GIW dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai GIW yang digunakan sebagai alat untuk warga. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu misalnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warga menjadi kepemilikan. Oke. Pak, ini kan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari ipar sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti dari penyidik, dan sekdesnya itu apakah juga ipar sekdesnya itu apakah kabur juga atau seperti apa? Sama yang ketiga, tadi kan ada penyitaan rekening. Nah, itu apakah sudah diketahui total nilai keuangan yang ada dalam rekening tersebut? Terima kasih. Kalau terkait pertama tadi apa? Menjatuhkan nama warga atau bukan, Pak? Dari hasil pemeriksaan yang sudah awal kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya
dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki menguasai tanah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang upaya penghalangan ini biasa di lapangan. Di lapangan mungkin dia hanya ketidaktahuannya menyampaikan bahwa itu tidak ada kaitannya, tapi penyidik tentu saja setelah dilihat peralatan itu ternyata ada hubungannya, dan itu bukan menghalangi, hanya ponakan atau iparnya itu menyampaikan karena itu digunakan untuk kegiatan mereka sehari-hari, sehingga berusaha mempertahankan. Namun setelah mendapat penjelasan dari penyidik, ini tidak mereka pun langsung memberikan, dan yang bersangkutan juga melarikan diri apa yang dimaksudkan. Ya. Pak, yang nyuruh itu siapa Pak? Yang nyuruh nilai ke ruangan rekening sementara masih kita pelajari, karena kita sudah melihat kan belum terlihat apakah sejauh itu sesuai dengan transaksi sampai dengan hari ini atau belum. Tentu saja ini menjadi modal kita untuk berkoordinasi dengan baik itu dengan perbankan dan lain sebagainya. Pak, tadi dari 263 warga itu hasil pemeriksaannya gimana, dan yang sudah dinyatakan ilegal itu ada berapa Pak dari 263 itu? Nah, kalau ditanyakan itu, kami sementara hanya sebagian yang sudah kita uji, belum semuanya, karena semuanya itu akan segera kita, dari hasil yang kemarin kan pertama hanya 10 yang didapatkan penyidik, itu segera yang pertama kita uji, kemudian susulannya pun segera kita uji ke lapor. Tentu saja inilah yang nanti kita tunggu dari hasil lapor. Pak, izin, tadi kan Bapak menyebut bahwa lurahnya sudah mengakui melakukan pemalsuan. Yang menyuruh lurah ini siapa Pak? Sementara itu yang kita dalami. Yang bersangkutan, kita akan fokus sementara ini seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa kita fokus pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan.